Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya Muhammad Jelani. Manjur, mantap dengan hasil jujur. Kali ini kita akan belajar bersama tentang soal IPAS kelas 5 bab 5 yang bersumber dari diariguru.com. Ya, soal IPAS kelas 5 bab 5 bagian C pada kurikulum Merdeka. Yuk kita simak soalnya. Nomor 1. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Manusia memiliki siklus pertumbuhan yang sama. 2. Manusia memiliki siklus pertumbuhan yang berbeda. 3. Manusia mengalami masa remaja setelah masa anak-anak. Dan 4, manusia mengalami masa anak-anak setelah masa remaja. Nah, pernyataan di atas yang tepat terkait pertumbuhan pada manusia yaitu nomor berapa? Apakah A 1 dan 3, B 1 dan 4, C 2 dan 3, ataukah yang D 2 dan 4? Manakah jawaban yang tepat? Ya, benar sekali, jawabannya adalah 1 dan 3 ya. Manusia memiliki siklus pertumbuhan yang sama dan manusia mengalami masa remaja setelah masa anak-anak. Baik, kita lanjut ke nomor 2. Siklus pertumbuhan yang dialami oleh manusia pada usia 10 tahun hingga 17 tahun yaitu apa nih? Apakah A masa anak-anak, B. Masa balita, C. Masa remaja, ataukah yang D. Masa dewasa? Manakah jawaban yang tepat? Ya, benar sekali, jawabannya adalah masa remaja ya, rentang 10 tahun hingga 17 tahun. Baik, kita lanjut nomor 3. Perhatikan, ini ada gambar bayi, ciri-ciri siklus pertumbuhan pada gambar tersebut yaitu apa? Ketika bayi, apakah rasa ingin tahu yang besar? B. Dada menjadi lebar. C. Berkurangnya pendengaran, ataukah yang D. Mengucap satu kata dan berteriak? Manakah jawaban yang tepat? Ya, jawaban yang tepat adalah yang D ya, mengucap satu kata dan berteriak. Biasanya mengucap mama, papa, dan sebagainya. Baik, kita lanjut nomor 4. Perhatikan tabel berikut. Nomornya ada 5 nih. Siklus pertumbuhan. 1. Masa manula. 2. Masa remaja. 3. Masa balita. 4. Masa dewasa. Dan 5. Masa anak-anak. Nah, urutan siklus pertumbuhan yang dialami manusia dari awal hingga akhir kehidupannya yaitu nomor mana dulu sampai hingga terakhir. Apakah A 5, 3, 4, 2, dan 1? Ataukah yang B 3, 5, 2, 4, dan 1? Atau yang C 5, 3, 2, 4, dan 1? Atau yang D 3, 5, 4, 2, dan 1? Manakah jawaban yang tepat? Iya, benar sekali, jawaban yang tepat adalah yang B ya. 3, 5, 2, 4, dan 1. Baik, kita lanjut ke nomor 5. Adit dapat menyelesaikan masalah-masalah kehidupannya dengan berpikir rasional dan bertindak bijak. Adit juga berpikir semakin matang sehingga dia bisa memberikan nasihat yang baik kepada temannya. Adit berada pada masa apa nih? Apakah A. Manula, B. Dewasa, C. Remaja, ataukah yang D. Balita? Manakah jawaban yang tepat? Ya, benar sekali, jawabannya pada masa dewasa ya, sudah berpikir rasional dan bertindak bijak. Baik, kita lanjut ke nomor 6. Berikut ini ciri-ciri yang dialami oleh seorang di masa manula, yaitu apa? Apakah A. Suara semakin berat, B. Daya tahan tubuh tinggi, C. Tubuh terasa cepat letih, D. Berpikir semakin matang? Manakah jawaban yang tepat? Ya, benar sekali, jawaban yang tepat adalah yang C ya, tubuh terasa cepat letih.
Baik, kita lanjut ke nomor 7. Coba kalian perhatikan gambarnya. Gambar tersebut menunjukkan siklus pertumbuhan manusia pada masa apa nih? Apakah A janin, B manula, C remaja, ataukah yang D balita? Ya, ini adalah ketika kita berada di dalam perut ibu kita ya. Jadi jawabannya adalah pada masa janin. Baik, kita lanjut nomor 8. Aku memiliki rasa ingin tahu yang tinggi atau senang mencari hal-hal yang baru. Namun belum bisa menentukan yang mana buruk dan yang mana yang baik. Aku berada pada masa apa nih? Apakah A anak-anak, B manula, C balita, ataukah yang D remaja? Manakah jawaban yang tepat? Ya, jawabannya adalah pada masa anak-anak ya, ingin tahu yang tinggi dan mencari hal-hal yang baru ya. Baik, kita lanjut nomor 9. Ini ada anak ya, remaja ini sudah SMP. Nah, perubahan yang terjadi pada seorang yang ada pada gambar tersebut sesuai siklus pertumbuhannya yaitu apa? Apakah A. Pinggul membesar? Ini laki-laki ya, suara kecil dan lembut. C. Persendian kaku, atau yang D. Jakun membesar. Manakah jawaban yang tepat? Ya, jawaban yang tepat adalah yang D ya, jakunnya membesar karena dia adalah anak laki-laki. Baik, kita lanjut nomor 10. Masa transisi dari anak-anak menjadi remaja dan dewasa disebut apa nih? Apakah A. embrio, B. pubertas, C. pendewasaan, ataukah D. manula? Jadi dari anak-anak menjadi remaja namanya yang B ya, pubertas. Baik, kita lanjut nomor 11. Seorang pada gambar berikut sedang mengalami gangguan kesehatan dan emosional. Penyebab dari gangguan tersebut yaitu apa? Nah, ini kalau perempuan ya, perut, apakah testis, B jakun, C head, atau mimpi basah? Kalau perempuan itu head ya, nama lainnya head itu menstruasi atau datang bulan. Baik, kita lanjut nomor 12. David sedang dalam masa pubertas. Dia mengalami beberapa perubahan. Berikut ini bukan perubahan yang terjadi pada David yaitu apa? Apakah A. perubahan fisik, B. perubahan emosi, C. perubahan sosial, atau yang D. perubahan ekonomi? Ya, yang bukan adalah D ya, perubahan ekonomi. Baik, kita lanjut nomor 13. Coba kalian perhatikan gambarnya, ini ada seorang anak sedang bercermin. Wah, ganteng sekali katanya. Seorang pada gambar tersebut sedang dalam masa pubertas. Nah, perubahan yang tampak pada orang tersebut yaitu apakah A. perubahan emosi, B. perubahan sosial, C. perubahan ekonomi, ataukah yang D. perubahan politik? Manakah jawaban yang tepat? Ya, jawaban yang tepat adalah yang A ya, perubahan emosi. Baik, kita lanjut nomor 14. Wayan sudah remaja. Dia sudah mengalami mimpi basah. Mimpi basah adalah istilah untuk menyebutkan proses apa nih? Apakah A. keluarnya hormon dari tubuh, B. keluarnya sperma dari tubuh, C. peluruhan ovum di dinding ovarium, ataukah yang D. peluruhan ovum di dinding rahim? Manakah jawaban yang tepat? Ya, jawaban yang tepat adalah yang B ya, keluarnya sperma dari tubuh. Baik, kita lanjut nomor 5. Tina memberitahu ibunya bahwa dia sudah menstruasi. Nah, perubahan-perubahan fisik yang akan tampak pada Tina yaitu apa nih? Apakah A. gangguan emosional, B. dada menjadi lebar, C. payudara membesar, ataukah yang D. berpikir dengan matang? Ya, jawabannya adalah yang C ya, payudara membesar. Baik, kita lanjut ke nomor 16. Setiap manusia pasti mengalami masa pertumbuhan. Agar masa pertumbuhan kita optimal, maka kita harus bagaimana nih? Apakah A. makan makanan cepat saji dan berolahraga secukupnya, B. tidur dalam waktu yang lama dan tidak stres, C. lebih banyak beristirahat daripada beraktivitas, ataukah yang D. memenuhi asupan gizi dan rajin olahraga? Manakah jawaban yang tepat? Iya,
Benar sekali jawabannya yang D ya, memenuhi asupan gizi dan rajin olahraga. Baik, kita lanjut nomor 17. Seseorang dalam masa remaja sering mengalami kecemasan, kesepian, dan keraguan pada diri. Berikut ini salah satu upaya untuk mengatasi hal tersebut, yaitu apa? Apakah A. Berteman dengan siapa saja, B. Mengikuti berbagai tren, C. Terbuka dengan orang tua, ataukah yang D. Melakukan semua aktivitas yang disukainya? Jawaban yang tepat adalah C. Terbuka dengan orang tua ya. Jadi kalau ada cemasan, ada masalah, terbuka saja kepada orang tua. Curhat ya pada orang tua. Baik, kita lanjut nomor 18. Nah, ini berikut ini pernyataan berikut yang sesuai dengan gambar tersebut. Coba lihat, kalian perhatikan ada apa itu di atas alisnya nih ya. Apakah A. Jerawat muncul pada laki-laki dan perempuan? B. Jerawat juga muncul pada anak-anak? C. Jerawat hanya muncul pada perempuan? Ataukah yang D. Jerawat tidak muncul saat dewasa? Jawaban yang tepat adalah yang mana? Yang A ya, jerawat muncul pada anak laki-laki dan perempuan ya. Maksudnya pada remaja ini ya. Oke ya, tidak hanya perempuan saja, laki-laki juga ada. Saya pun pernah mengalaminya. Baik, kita lanjut. Nomor 19, perhatikan pernyataan berikut. Satu, ingin diterima oleh teman-teman sebaya. Dua, menginginkan kebebasan dalam mengambil keputusan. Tiga, sering mengalami perbedaan pendapat dengan orang tua. Nah, pertanyaannya, perubahan-perubahan tersebut dialami ketika masa pubertas. Nah, perubahan tersebut termasuk perubahan apa nih? Apakah A. Perubahan fisik, B. Sosial, C. Emosi, ataukah yang D. Ekonomi? Manakah jawaban yang tepat? Ya, jawabannya adalah perubahan sosial ya, karena ingin diterima oleh teman-teman sebayanya. Baik, kita lanjut nomor 20. Ini ada seorang orang tua ya, sudah nenek-nenek ini. Karakteristik seorang pada gambar tersebut berdasarkan siklus pertumbuhannya, yaitu apa nih? Apakah A. mengalami menstruasi, B. mengalami menopause, C. mengalami pubertas, ataukah yang D. mengalami masa sangga? Manakah jawabannya yang tepat? Kalau sudah nenek seperti ini berarti mengalami menopause. Baik, kita ke soal uraian nomor 21. Apakah yang menyebabkan setiap manusia mengalami masa bertumbuh? Jawabannya adalah disebabkan oleh pertambahan ukuran sel dan pertambahan jumlah sel. Baik, kita lanjut nomor 22. Sebutkan ciri-ciri pertumbuhan sekunder pada laki-laki. Ya, ada bau tubuh, tumbuh jakun, tumbuh kumis dan janggut, rambut yang tumbuh di dagu ya, tumbuh rambut halus di ketiak dan organ kelamin, lalu organ kelamin membesar, suara berubah menjadi berat, dada tampak bidang. Baik, kita lanjut nomor 23. Bagaimana seharusnya sikap kita yang bijak saat kita mengalami masa pubertas? Ya, kita harus menjaga serta mengontrol perasaan, bertanya pada orang tua, mengonsumsi makanan sehat, menjaga kebersihan alat kelamin, dan memahami perubahan fisik. Baik, kita lanjut. Nomor 24, sebutkan ciri-ciri pertumbuhan sekunder pada perempuan. Ya, tumbuh rambut pada sekitar alat kelamin dan di ketiak, pinggul semakin lebar, payudara akan mengembang, kulit semakin halus, suara semakin nyaring atau melengking. Baik, kita lanjut nomor 25. Sebutkan siklus pertumbuhan pada manusia. Ya, pertama embrionik ya, yang kedua bayi, yang tiga masa kanak-kanak, sebelumnya ada masa balita, empat masa remaja, lima masa dewasa, dan yang terakhir masa tua atau manula. Ya, demikian pembahasan soal IPAS kelas 5 bab atau bagian bab 5 ya, bagian C. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.